Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak I Gede Agus Pertama Yudantara, SEMSA selaku pembimbing utama, Ibu Nyoman Ayulan Trisna Dewi, SEMSC selaku pembimbing pendamping, dan Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SSTAK-MSI selaku penelaah pada sidang skripsi kali ini. Perkenalkan, saya Niputu Sinta Karisma Dewi dengan NIM 18170511052 akan mempresentasikan skripsi yang telah saya buat yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta di Provinsi Bali periode 2019 sampai dengan 2021. Adapun pokok pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pokok bahasan yang pertama. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perbankan, khususnya BPR. Hal ini disebutkan dalam laporan perkembangan industri perbankan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa tantangan kinerja keuangan yang dihadapi oleh BPR selama tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah penurunan rentabilitas dan efisiensi operasional yang dicerminkan melalui penurunan rasio ROA dan kenaikan rasio BOPO. Secara kepemilikan, BPR dapat dibedakan menjadi BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta yang memiliki perbedaan karakteristik dari segi perolehan modal, dana pihak ketiga, orientasi bisnis, dan status kontrol. Selain itu, BPR milik pemerintah daerah, selain menjalankan kegiatan BPR secara umum, juga berfungsi sebagai agen pendorong pembangunan daerah dengan membantu pemerintah dalam mengoptimalisasikan penyaluran dana untuk program pemerintah daerah. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki populasi BPR yang banyak dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Namun, selama tahun 2019 sampai dengan 2021, terdapat 4 BPR swasta yang dilikuidasi dan menjadi indikasi penurunan kinerja keuangan. Informasi mengenai kinerja keuangan merupakan hal yang penting untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam suatu periode. Dalam kaitannya dengan teori signaling, kinerja keuangan yang baik bisa menjadi sinyal yang baik atau good news bagi stakeholder, dan begitu pula sebaliknya. Penilaian kinerja keuangan sering dilakukan dengan melihat rasio-rasio keuangan. Di dalam penelitian ini, penilaian kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulan BPR sesuai dengan POJK nomor 48/POJK.03/2017 tentang transparansi kondisi keuangan BPR yang terdiri dari rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, BOPO, LDR, dan CR. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta menimbulkan perbedaan pula pada pencapaian kinerja keuangan mereka dengan membandingkan rasio-rasio keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan bertepatan pada momen pandemi sebagai periode penelitian untuk melihat ketangguhan kedua kelompok BPR tersebut dalam menghadapi krisis, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan dan memperoleh manfaat yang maksimal baik dari BPR milik pemerintah daerah maupun BPR milik swasta. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta di Provinsi Bali periode 2019 sampai dengan 2021. Baik, adapun rumusan masalah pada penelitian ini ada 7, yaitu adakah perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta ditinjau dari rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, BOPO, LDR, dan CR. Sedangkan tujuan dari penelitian ini juga ada 7, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta ditinjau dari rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, BOPO, LDR, dan CR. Adapun landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah signaling teori. Brigham dan Wharton pada tahun 2001 menyatakan bahwa sinyal atau isyarat adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Adapun kaitan teori signaling dengan kinerja keuangan yang menjadi topik penelitian ini, yaitu informasi-informasi dalam laporan keuangan merupakan sinyal perusahaan kepada stakeholder yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Sinyal yang disampaikan dalam bentuk informasi kinerja keuangan ini selanjutnya bisa dijadikan dasar bagi penerima informasi dalam menentukan keputusan dan tindakan lebih lanjut sesuai dengan pemahamannya terhadap informasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa teori. Di antaranya teori mengenai BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta,
teori mengenai kinerja keuangan, teori mengenai laporan keuangan bank, dan teori mengenai analisis laporan keuangan. Pokok pembahasan yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif komparatif. Subjek pada penelitian ini adalah BPR yang berkedudukan di Provinsi Bali selama periode 2019 sampai 2021. Sedangkan yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah laporan keuangan publikasi triwulan periode 2019 sampai 2021 yang bisa diakses melalui situs resmi OJK. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh BPR yang berkedudukan di Provinsi Bali per tahun 2019 yang berjumlah 136 BPR, yang terdiri dari 133 BPR yang dimiliki oleh swasta dan 3 BPR milik pemerintah daerah. Sedangkan sampel yang digunakan adalah keseluruhan BPR milik pemerintah daerah yang berjumlah 3 BPR dan 43 BPR milik swasta yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan beberapa kriteria perolehan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan pada data sekunder berupa rasio-rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan publikasi triwulanan milik BPR dalam rentang tahun 2019 sampai 2021. Dari data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum dari data yang didapatkan, kemudian uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk menentukan uji beda akan menggunakan uji statistik parametrik atau uji statistik non-parametrik, serta uji independen sampel test jika data yang diperoleh memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas. Sedangkan jika tidak memenuhi kedua asumsi tersebut, maka digunakan alternatif uji hipotesis yaitu uji non-parametrik Mann-Whitney-U. Baik, pokok bahasan yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama akan dibahas adalah hasil uji statistik deskriptif. Pada tabel dapat dilihat bahwa pada rasio KPMM, BPR milik Pemda memperoleh rata-rata 26,76% dan BPR milik swasta memperoleh rata-rata 31,78%. Yang artinya sesuai dengan ketetapan BI, kedua BPR tersebut rasio KPMM berada pada kategori yang sehat. Kemudian yang kedua, rasio PPAP yang dimiliki oleh BPR milik pemerintah daerah rata-ratanya adalah 100% dan rata-rata PPAP dari BPR milik swasta adalah 101,96% yang termasuk kategori sehat. Kemudian rasio ketiga adalah rasio NPL milik pemerintah daerah memiliki rata-rata 8,01% dan BPR milik swasta rata-rata NPL-nya adalah 12,28%, di mana sesuai dengan ketetapan NPL kedua jenis BPR tersebut berada kondisi yang tidak sehat. Yang keempat yaitu rasio ROA BPR milik pemerintah daerah rata-ratanya 0,25% yang artinya berada pada kondisi tidak sehat, dan BPR milik swasta adalah 1,03% yang berada pada kategori cukup sehat. Yang kelima, rasio BOPO BPR milik pemerintah daerah rata-ratanya 93,35% yang artinya berada pada kondisi sehat, dan BPR milik swasta adalah 94,64% berada pada kondisi cukup sehat. Selanjutnya, rasio LDR rata-rata BPR milik pemerintah daerah adalah 58,39% dan BPR milik swasta 77,12%, yang artinya kedua BPR tersebut dari segi rasio LDR berada pada kondisi yang sehat. Terakhir, rasio CR rata-rata BPR milik Pemda adalah 25,53% dan BPR milik swasta adalah 17,22%, yang artinya sesuai ketetapan berada pada kondisi yang sehat. Hasil uji yang kedua yaitu hasil uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Pada tabel dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas, maka dapat diketahui bahwa variabel yang berdistribusi normal adalah rasio NPL dan rasio BOPO. Sedangkan untuk rasio KPMM, PPAP, ROA, LDR, dan CR tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, untuk menguji apakah terdapat perbedaan pada rasio NPL dan rasio BOPO antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta, bisa menggunakan uji statistik parametrik. Dalam hal ini adalah independent sample t-test karena telah memenuhi asumsi normalitas dan juga homogenitas. Namun sebaliknya, pada variabel yang tidak berdistribusi normal meliputi rasio KPMM, PPAP, ROA, LDR, dan CR, maka untuk menguji apakah terdapat perbedaan atau tidak antara kinerja BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta, maka digunakan alternatif uji statistik non-parametrik, dalam hal ini adalah Mann-Whitney-U, karena tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian yang ketiga yaitu hasil pengujian hipotesis. Dalam tabel dapat dilihat bahwa hasil pengujian hipotesis pertama tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio KPMM menunjukkan nilai signifikansi 0,640 atau lebih dari 0,05. Yang artinya H1 ditolak atau tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio KPMM.
Hasil pengujian hipotesis kedua tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio PPAP menunjukkan nilai signifikansi 0,656 atau lebih dari 0,05 yang berarti H2 ditolak atau artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio PPAP. Hasil pengujian hipotesis ketiga tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio NPL menunjukkan nilai signifikansi 0,397 atau lebih dari 0,05 yang berarti H3 ditolak atau artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio NPL. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis keempat tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio ROA menunjukkan nilai signifikansi 0,947 atau lebih dari 0,05 yang berarti H4 ditolak atau artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio ROA. Kemudian, hipotesis kelima tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio BOPO menunjukkan nilai signifikansi 0,919 atau lebih dari 0,05 yang berarti H5 ditolak atau artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio BOPO. Kemudian selanjutnya, hasil pengujian hipotesis ke-6 tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio LDR menunjukkan nilai signifikansi 0,035 atau kurang dari 0,05 yang berarti H6 diterima atau artinya terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta ditinjau dari rasio LDR. Dan yang terakhir, hasil pengujian hipotesis ke-7 tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio cash ratio atau CR menunjukkan nilai signifikansi 0,043 atau kurang dari 0,05 yang berarti H7 diterima atau artinya terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio CR. Baik, selanjutnya adalah pembahasan untuk masing-masing hipotesis. Hipotesis pertama membahas tentang perbedaan kinerja keuangan BPR milik Pemda dan BPR milik swasta dari segi rasio KPMM. Tidak adanya perbedaan rasio KPMM antara BPR milik Pemda dan BPR milik swasta didorong oleh komitmen yang ditetapkan oleh OJK selaku pihak yang mengawasi lembaga keuangan di Indonesia dalam mengawasi kemampuan permodalan BPR di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya POJK nomor 5/POJK.03 tahun 2015 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum. Di dalam POJK tersebut, dinyatakan bahwa setiap BPR wajib untuk menyediakan modal minimum sekurang-kurangnya 8%, dan bagi BPR yang tidak mampu menjaga jumlah modal minimumnya, maka akan dikenakan sanksi administratif dan kewajiban untuk melakukan penggabungan usaha atau merger dan peleburan atau konsolidasi, bisa juga dengan mengambil alihan atau akuisisi dan atau untuk mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal BPR. Oleh karena itu, setiap BPR akan dituntut untuk memenuhi ketentuan tersebut agar bisa terus beroperasi. Kemudian hipotesis kedua yang membahas perbedaan kinerja keuangan BPR milik Pemda dan BPR milik swasta dari segi rasio PPAP. Jadi tidak adanya perbedaan rasio PPAP antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta ini didorong oleh ketetapan OJK yang telah dibuat tentang jumlah minimum PPAP yang harus dibentuk. Ketentuan ini dituangkan juga dalam POJK nomor 33/POJK.03/2018 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR. Di dalam POJK tersebut disebutkan bahwa BPR wajib membentuk PPAP yang terdiri dari PPAP umum dan PPAP khusus yang persentasenya telah ditetapkan oleh OJK. Berdasarkan ketetapan tersebut, maka setiap BPR harus memenuhi ketentuan tersebut untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin terjadi. Hipotesis ketiga membahas tentang perbedaan kinerja keuangan BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta ditinjau dari rasio NPL. Jadi tidak adanya perbedaan rasio NPL antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta didorong oleh situasi pandemi COVID-19, di mana semua lembaga perbankan menghadapi permasalahan dan risiko kredit yang sama akibat pelemahan ekonomi secara global yang membuat kemampuan masyarakat dalam membayar kredit juga ikut menurun. Selanjutnya yaitu hipotesis keempat mengenai perbedaan kinerja keuangan BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari segi rasio ROA.
Tidak adanya perbedaan rasio ROA antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta juga turut dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 yang terjadi selama tahun 2019 sampai 2021. Sesuai dengan laporan publikasi industri perbankan yang diterbitkan oleh OJK selama tahun 2019 sampai 2021, salah satu tantangan yang harus dihadapi BPR dalam situasi pandemi ini adalah penurunan rentabilitas yang dicerminkan dengan penurunan rasio ROA. Penurunan rentabilitas ini dilatar belakangi oleh kenaikan jumlah kredit bermasalah yang menyebabkan penurunan penghasilan dari bunga kredit yang merupakan sumber penghasilan utama dari BPR. Kemudian, hipotesis 5 mengenai perbedaan kinerja keuangan BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta ditinjau dari rasio BOPO. Pada BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta, kenaikan rasio BOPO didorong oleh penurunan pendapatan bunga kredit sebagai pendapatan operasional utama BPR akibat pandemi COVID-19. Sedangkan BPR harus tetap mengeluarkan beban operasional untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sehingga perbedaan kinerja keuangan dan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta tidak terlihat tinggi dari rasio BOPO. Kemudian hipotesis selanjutnya yang membahas mengenai perbedaan kinerja keuangan BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta ditinjau dari rasio LDR. Di sini terdapat perbedaan kinerja keuangan BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta dari rasio LDR ini didorong oleh perbedaan karakteristik antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta, di mana BPR milik pemerintah daerah memiliki peluang perolehan dana pihak ketiga yang lebih besar karena tidak hanya berasal dari nasabah, juga bisa berasal dari pemerintah daerah. Hal ini disebutkan dalam Permendagri nomor 94 tahun 2017 yang menyebabkan terdapat perbedaan rasio LDR antara BPR milik Pemda dan BPR milik swasta. Hipotesis terakhir membahas tentang perbedaan kinerja keuangan BPR milik Pemda dan BPR milik swasta dari segi rasio CR. Perbedaan ini turut didorong oleh perbedaan karakteristik yang dimiliki antara BPR milik Pemda dan BPR milik swasta, di mana BPR milik pemerintah daerah juga memiliki perolehan dana pihak ketiga yang lebih besar karena tidak hanya berasal dari nasabah, juga berasal dari pemerintah daerah. Nah, melalui perbedaan ini, dana pihak ketiga yang lebih besar ini juga turut mempengaruhi perolehan kas dan setara kas yang lebih besar pula, sehingga hal ini menyebabkan perbedaan rasio cash ratio antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta. Baik, pokok pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan terkait dengan perbandingan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta ditinjau dari rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, BOPO, LDR, dan CR, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta ditinjau dari rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, dan BOPO. Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama bagi BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta. Karena hasil penelitian menunjukkan rasio NPL berada pada kondisi yang tidak sehat selama periode penelitian, maka hendaknya kedua BPR tersebut lebih selektif dalam hal penyaluran kredit, terutama dengan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga rasio NPL dalam kondisi yang sehat. Yang kedua, bagi pemerintah daerah, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa BPR milik pemerintah daerah memiliki rata-rata rasio keuangan yang lebih unggul dibandingkan BPR milik swasta, hendaknya pemerintah daerah bisa mengoptimalisasikan pengelolaan dananya pada BPR milik Pemda dalam bentuk investasi atau pemberian simpanan untuk mengoptimalisasikan kinerja keuangan dari BPR milik pemerintah daerah. Ketiga, bagi masyarakat yang menggunakan jasa perbankan, hendaknya memilih mempercayakan dananya pada BPR milik pemerintah daerah karena hasil penelitian menunjukkan rata-rata kinerja keuangan BPR milik pemerintah daerah lebih unggul dibandingkan BPR milik swasta. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperpanjang periode penelitian agar sampel yang digunakan dapat mempresentasikan populasi dengan lebih baik sehingga memperoleh hasil yang lebih akurat. Baik, sekian presentasi skripsi pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama presentasi, dan atas perhatian yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.